Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kekuatannya kita dimampukan untuk kita terus bertahan menjalani kehidupan kita. Dan kita bisa melihat begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Yesus Kuatku akan kembali memberkati kita dengan renungan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih menguatkan kami, Engkau masih menolong kami sampai dengan hari ini. Keberadaan kami itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar, begitu melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dan buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 28, kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita, firman Tuhan, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Nah, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah "Ia tidak ada di sini". Ayat ini mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat itu di mana para wanita-wanita datang untuk meminyaki mayat Yesus dengan rempah-rempah. Wanita yang datang pada saat itu dicatatkan dalam kitab Markus adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Di sini kita melihat, di dalam perikop ini jika kita baca, kita melihat ketika mereka datang ke kubur itu, mereka menemukan kubur itu kosong. Tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Mereka ketakutan. Apa yang membuat mereka takut? Mereka mungkin takut karena gempa bumi yang terjadi sebelum batu di kubur Yesus itu digulingkan. Atau mungkin mereka takut karena kubur itu telah kosong. Tetapi yang menjadi ketakutan yang mendasar bagi mereka di ayat ini adalah ketika mereka tidak lagi menemukan Yesus. Mereka tidak lagi menemukan tubuh Yesus di kubur itu. Bersyukur pada saat itu ada malaikat Tuhan yang datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Yesus tidak ada lagi di situ. Ia tidak ada di sini, tapi ia sudah ke Galilea mendahului mereka. Di dalam Matius pasal 26 ayat 32, firman Tuhan digenapi di sana dikatakan, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang Yesus telah lakukan bagi kita umat manusia. Dia mengalami penderitaan, penyiksaan, dia disalibkan, dia mati. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena dia mau bangkit. Dia bangkit bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia menang atas kuasa dosa. Ia menang atas kuasa maut. Ia menang atas kuasa iblis. Dan hal ini menjadi suatu keyakinan yang pasti bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dan dia berkuasa atas segala-galanya. Di dalam kisah kebangkitan Yesus ini kita dapat mempelajari dua hal. Yang pertama yaitu kebangkitan Yesus membawa harapan baru di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga firman Tuhan katakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Kita lihat di sini, kebangkitannya memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Bahwa ketika dia sudah hidup, maka kita juga akan hidup. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Ketika Yesus bangkit dan ketika dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Tapi Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin, menuntun kehidupan kita, supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Yesus naik
ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Di sana ada pengharapan. Melalui kebangkitan Yesus ini ada pengharapan karena kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni. Ada pengharapan untuk kita memiliki damai sejahtera, keyakinan, dan keamanan di tengah keputusasaan yang terjadi di hari-hari ini. Ada pengharapan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Ada pengharapan bahwa kita akan menikmati langit dan bumi yang baru, serta kerajaan Allah yang Tuhan sudah janjikan bagi kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita terus menghormati karya Tuhan, kebangkitan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, melalui kisah kebangkitan Yesus ini apa yang kita pelajari? Bahwa ketika dia bangkit, kita bisa membuktikan di sana bahwa dia adalah Allah yang akan selalu menggenapi firman-Nya. Kita melihat di dalam Bilangan 23 ayat 19 firman Tuhan katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita tahu sebelum kematian Yesus, sebelum dia mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, dia sudah mengatakan hal itu terlebih dahulu kepada murid-murid. Di dalam Matius pasal 16 ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dikatakannya. Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya. Kita juga bisa melihat ada banyak hal di dalam firman Tuhan yang kita lihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Apa yang dia sudah katakan, apa yang dia sudah sampaikan, itu semua pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, maka kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut akan apa yang terjadi di hari-hari ini. Apapun itu yang menimpa kehidupan kita. Kita percaya kebangkitan Yesus membawa harapan baru di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus membuat kita melihat bagaimana dia terus menggenapi janjinya, menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita menghargai apa yang telah Yesus lakukan. Dia telah disalibkan, mati dan bangkit bagi kita. Bagaimana cara kita menghargainya? Dengan cara kita hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan biarlah hari ini kita terus menjalani kehidupan kita dengan pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang akan menuntun kehidupan kita, yaitu dengan Roh Kudus-Nya yang akan terus menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, dan biarlah kita terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan di hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam kebangkitan-Mu Tuhan, ada pengharapan yang baru. Di dalam kebangkitan-Mu kami dapat melihat bahwa Engkau terus menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang akan terus menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada, apapun juga yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang kami pikirkan. Biarlah semuanya ada dalam tuntunan Tuhan dan semuanya menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus aku kuat.